berkata di atas pujian, Tuhan katakan ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku sama-sama kita angkat tangan, kita katakan diriku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Saya rindu teman-teman aja yang menyanyikan pujian ini. Ku angkat.
ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau hadir di sini Tuhan. Engkau mau melawat kami semua Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini. Engkau pimpin, Engkau sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya teman-teman. Oh, semakin banyak ya. Semakin banyak biasanya suaranya semakin keras. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian kita. Kita mau tinggikan Dia sebab Dia Raja, Dia hidup bagi kita. Dia Raja. Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta untuk menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sudah
semua di sini udah mandi kan? Kita mau angkat tangan kita, kita mau tepuk tangan di atas kepala kita, katakan lah kebangkitanmu, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan, Raja Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Silakan duduk teman-teman. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan Yesus. Biar kami seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu.
Kau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Putih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Katakan, ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi Sekali lagi mari sama-sama katakan, ku mau jadi sepertimu Tuhan. ku mau jadi Haleluya. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami ada karena kemurahan-Mu. Kami rindu Tuhan, setiap kami remaja yang ada, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh mengalami Tuhan hadirat-Mu dalam setiap aktivitas kami. Saat-saat kami ada di keluarga, saat-saat kami ada di dalam lingkungan sekolah, ketika kami berteman satu dengan yang lain, juga saat kami dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk terus belajar memahami apa mau-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap menikmati berkat-Mu lewat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk bisa tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, silakan tetap berdiri ya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita bersyukur malam hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan, amin. Ngomong sebelah kanan kiri bejo wae dhewe. Karena hari ini banyak anak muda, remaja yang melakukan hal-hal yang mungkin belum tentu terarah, tetapi kita ada karena kemurahan Tuhan. Saat ini ada tema apa yang diberikan? Circle pertemanan. Terus sebenarnya kalian saatnya tetap berdiri. Dan ketika nanti saya memberikan komando, silakan kalian cari teman yang menurutmu adalah teman yang baik, menurutmu. Semua teman baik, amin. Tapi coba kita akan uji sore hari ini, benar enggak teman yang baik ya. Ketika saya menunjuk angka 2, cari pasangan 22. Ketika saya katakan 3, cari teman 3-3. Ketika saya ngomong 4,5, kok 4,5 ya. Ketika saya ngomong 5, cari teman ber-5 ya. Oke, paham? Ya, cari teman 50. Oh, enggak ada ya. Oke. Cari teman 22 dulu ya, 22. Oke, sudah? Ayo cari teman. Enggak harus laki dengan laki, wanita dengan wanita. Mana temannya? Digandeng katanya berteman. Berteman digandeng ya. Sudah kenalan dengan 2 anak ya. Oke. Ini yang mana ini? Jojo mana temannya ini? Wah, iki enggak mau berteman ini. Enggak punya teman atau enggak mau berteman? Mana itu berapa? 2, oke. Setelah dapat 2 teman, sekarang gabung menjadi 4 teman. Ayo 4 teman. Cari 4 teman. Ya 4 teman, oke sudah 4 teman. 4 ini gini 4 teman. Loh, kok bertiga kurang 1 mana? Ini. Oke, yang sini, yang 3 ke sini dulu, cari sini. Maju ke tengah sini. Agak maju semua di lingkaran sini ya, agak maju semua, ayo. Sini ya, oke ya. Kursi jangan menghalangi. Yang belum dapat tadi kurang 1 ya. Oke, jangan kecil hati. Oke, sudah ya 4. Oke, sekarang 4 itu kadang kurang ya. Kita butuh teman lagi 7 teman. Ayo, cepat. 7 teman. 7 ini kok 8. 7 teman. Ngerti 7? Ngerti 7? 7 ngerti? Oke, sekarang 9 teman, coba 9. Ayo 9. 9. Setelah 9 dikurangi 1 aja, 8. Oke. Saya ingin pengakuan jujur dari kalian. Siapa tadi yang merasa kalian itu dibutuhkan kelompok sehingga ditarik untuk gabung di kelompok? Ayo angkat tangan. Dibutuhkan. Ayo sini. Yang tadi ditarik teman, ayo ke sini tadi loh. Ayo sini. Loh, kok izin loh? Ayo sini yang merasa. Lah ini teman yang menjadi berkat ini seperti ini, dibutuhkan ya. Iya. Loh. Tadi loh, iya tadi sempat ditarik dibutuhkan ya dalam satu kelompok. Oh sebentar, pertanyaannya sempat ditarik dibutuhkan, betul ya? Betul ya? Seneng ya? Diajak jadi teman, betul ya? Nah pertanyaannya begini teman-teman. Siapa di sini tadi setelah ditarik kemudian dibuang? Sini yang dibuang. Ya, siapa lagi yang dibuang? Ya sini. Ini tadi merasa dibuang juga. Ditarik, sudah tarik turun, ditarik. Yang dibuang ini merasa dibuang. Kira-kira temenmu yang membuang kalian tadi kira-kira pantas enggak jadi teman? Enggak pantas. Mana? Orangnya yang mana orangnya?
Yang mana? Yang mana orangnya? Saya bilang, jangan berteman dengan mereka ya. Karena mereka itu mau berteman ketika butuh. Dan ketika enggak butuh, dibuang kamu tuh. Ngomong begini, teman macam apa itu? Teman macam apa kamu ini? Oke, silakan dulu. Ya, sederhana teman-teman ya. Tapi paham enggak? Kalian ada di satu kondisi seperti itu. Ketika orang lain butuh, wah ayo sini, ayo sini. Ketika enggak butuh, betul? Tapi ada sahabat kita yang setia, Tuhan Yesus. Dia selalu menolong kita. Dia tidak peduli kondisi kita apapun, tapi dia pedulikan kita. Nah, malam hari ini, sore hari ini, saya pengen begini teman-teman. Kehadiran kita di dunia ini, kehadiran kalian di keluarga, kehadiran kalian di gereja, kehadiran kalian di sekolah, di masyarakat. Kalau Tuhan izin nanti, izinkan kehadiran kalian di luar angkasa ya. Jangan seperti temenmu yang itu tadi. Yang itu apa yang itu tadi ya? Selagi butuh ditarik, enggak butuh dibuang saudara. Yuk kita baca satu ayat dalam Roma pasal 12 ayat yang 10, silakan ditampilkan. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Sebagai dasar kita, bagaimana kita menjadi teman yang baik. Bagaimana kita hadir di sebuah komunitas, kita hadir di sebuah lingkungan, kita hadir di sebuah yaitu sekolah kita, gereja kita, atau di keluarga kita, ataupun dimanapun Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang atau manusia. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Saya ingin memastikan, ini kebaktian remaja atau kebaktian Simeon Hana? Bisa lebih kencang lagi, 2, 3. Saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Siapa yang sini punya saudara? Siapa yang tidak punya saudara? Sebagai saudara, kasih persaudaraan. Itu yang mendasari sebuah pertemanan. Ketika kita memiliki kasih persaudaraan, ketika kita seperti saudara itu, ya memang seperti saudara kadang-kadang ya engkel-engkelan, kadang-kadang tukaran ya. Tapi tidak sampai timbul kebencian, betul? Kalau sampai timbul kebencian berarti apa ini? Bukan saudara yang baik ya. Saudara itu kalau memiliki kasih saudara itu biasanya rela berkorban. Saudara. Ada 2 kakak beradik ya. Satunya kakaknya itu kurus, satu adiknya itu gemuk. Saya berani memastikan kakaknya itu kakak yang suka rela berkorban demi adiknya. Setiap punya makanan kasihkan adiknya, punya jajan kasihkan adiknya. Sehingga adiknya yang gemuk, kakaknya yang kurus. Teman-teman, ketika dalam satu saudara, dalam satu keluarga itu, ya, dia lahir dari kandung ibu yang sama. Ya. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rancangkan di mana mereka memiliki satu persaudaraan yang kuat. Dan Tuhan mau apa yang sudah dilahirkan dalam satu keluarga ini, ayatnya berkata, hendaklah kamu saling mengasihi, apa tadi? Kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan mau kehadiran kita di dunia ini, Tuhan punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita, saudara dan saya ini jadi orang Kristen, ya, jadi anak Tuhan, bukan kebetulan, tapi Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang panggil kita, dan Tuhan sedang menetapkan satu goal, satu sasaran, satu target. Untuk apa?
untuk kita ini ada dalam satu lingkaran, satu komunitas dalam pertemanan itu, di mana kasih Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Yuk kita sharing sebentar. Siap-siap saya tanyai ya. Yang enggak siap ditanyai silakan berdiri. Oh berarti semua siap. Amin. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi umat manusia ini? Apa kira-kira Jeko? Banyak hal, satu saja ya apa? Yang dilakukan Tuhan Yesus bagi manusia itu apa? Satu. Apa? Menebus dosa manusia. Yang merah ini. Dua. Mengasihi. Tiga. Apa? Yang keras. Mau mengampuni. 4, melakukan mujizat. 5, menolong. 6, melayani. 7, menjadi juru selamat. Artinya apa? Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini memberi dampak. Katakan sama-sama, memberi dampak. Lebih kencang lagi, memberi dampak. Artinya Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan tanpa tujuan. Dia lahir ke dalam dunia ini, dia ingin berdampak bagi dunia ini. Nah kita sebagai pengikut Kristus, Kristen itu kan pengikut Kristus. Tuhan mau kita juga berdampak, amin. Katakan sebelahmu, Tuhan mau engkau jadi berkat bagi sesama. Sambil dipendeli supaya mantap itu, Tuhan mau gitu ya. Nah yuk sebelum saya lanjutkan, yuk kita koreksi dalam kehidupan kita. Kira-kira dalam pertemananmu, baik di sekolah, di gereja, dimanapun berada, kalian itu cenderung memiliki konsep pemikiran ini, apa ya yang temanku bisa lakukan untuk aku, atau apa ya yang aku bisa lakukan untuk temanku ini. Konsep dunia ini dia berteman, dia berkomunitas, ada satu tujuan. Untungku apa sih kalau aku berteman dengan Vena? Untungku apa sih kalau aku berteman dengan Lili? Fokusnya apa? Diriku. Setuju enggak ini konsep dunia yang seperti ini? Pastilah. Makanya tadi ketika menguntungkan ya ditarik. Amin. Ketika enggak menguntungkan, ayo kenapa? Itulah sebenarnya banyak orang yang hari-hari ini remaja-remaja sakit hati karena ditolak oleh temannya. Tapi pertanyaannya begini teman-teman. Adakah kita ini menjadi orang-orang yang menambah jumlah remaja atau teman yang semakin sakit hati? Nah, sore hari ini, petang hari ini, saya mau kita ini membongkar konsep kita, pikiran kita. Kita ada dalam satu komunitas, kita ada dalam satu pertemanan. Konsepnya pikiran kita bukan apa sih untungku. Tapi konsepnya, pola pikir kita harus kita bongkar. Kalau aku ada bersama mereka, apa yang harus aku lakukan supaya temanku ini menjadi senang? Supaya temanku ini menjadi lebih baik, supaya temanku ini menjadi, aku menjadi berkat bagi temanku. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Yesus menjadi teladan kita. Dia datang ke dalam dunia ini, dia mengadakan mujizat supaya semua umat manusia mengalami pertolongan Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit. Orang timpang berjalan, buta melihat, yang mati pun bangkit kembali. Berdampak. Ada kontribusi daripada Yesus bagi umat manusia. Ketika mereka kelaparan, ada mujizat, yaitu 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Di situ satu peristiwa, di mana banyak orang-orang yang datang kepada Yesus. Sebelum kisah itu terjadi, sebetulnya Yesus itu ingin yaitu menyendiri dulu. Karena sudah capek seharian khotbah.
Tapi ketika melihat orang banyak, dikatakan tergeraklah olehnya belas kasihan. Miliki hati yang dipenuhi kasih. Kasihan mereka ini. Bagaikan domba yang tidak ada gembalanya. Artinya mereka itu rindu untuk mendapatkan pengajaran. Akhirnya singkat cerita Yesus berkhotbah kepada banyak orang itu. Dan kemudian mulai jam makan. Jam makan. Murid-murid ngomong begini. Di sini tidak ada warung. Di sini tidak ada makanan yang supaya mereka bisa makan dan kenyang. Ada murid yang usul begini, suruhlah mereka pulang guru. Disuruh pulang aja, suruh makan di rumah masing-masing. Tetapi Yesus katakan begini dalam peristiwa itu. Kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi makan. Artinya apa? Kamu harus bertanggung jawab. Kalau mereka datang kepada kita ini Yesus dengan murid-muridnya, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempedulikan mereka. Sehingga mereka juga dikenyangkan. Mereka tidak kelaparan sampai semaput bahkan mati. Artinya apa ini teman-teman? Artinya ketika ada orang-orang yang bersama dengan kita, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang memiliki kasih kepedulian dengan mereka. Dan banyak orang yang enggan, bahkan tidak mau. Bahkan juga dia merasa menjauh dengan orang-orang tertentu. Karena memiliki konsep yang salah tadi. Aku untungnya apa, saudara? Yuk kita sharing sebentar begini teman-teman. Mengapa seringkali masih ada di satu komunitas, kelompok itu ada 1, 2, mungkin 3 sampai 10 ya. Yang orang itu tidak mau mendekati dia. Kebanyakan nih, saya tidak ngomong kalian, jadi kebanyakan. Apa yang menyebabkan orang itu, katakan si A ya, si A ini kok teman-temannya menjauh, teman-temannya itu tidak mau mendekat, teman-temannya itu tidak mau yaitu ngajak main, tidak mau yaitu berkomunikasi dan sebagainya. Ini ngomong di luar, bukan di sini ya, ngomong di luar. Kira-kira apa alasan mereka kira-kira? Apa alasannya kira-kira kok tidak mau mendekat? Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka? Apa kira-kira? Apa ya ditanya kok tanya ganti ya? Apa kira-kira? Tidak usah sulit-sulit ketika kamu tidak mau berteman dengan mereka loh. Apa kira-kira alasanmu? Gitu aja. Yang minder siapa? Yang saya pertanyakan yang tidak mau berteman, bukan yang tidak mau ditemani, yang tidak ditemani. Orang itu kalau tidak mau berteman dengan orang itu loh. Si A tadi, apa alasannya biasanya? Apa? Body shaming. Apa itu arti ini? Pak Edi, bahasa Inggrisnya kurang paham. Orang itu sakit kusta, bisa? Bisa toh? Karena sakit kusta, sehingga kita tidak mau teman dengan dia, betul? Takut ketularan. Oke, contoh seperti itu. Apalagi kira alasannya kira-kira? Bawa pengaruh. Oh, orang itu mau bawa pengaruh buruk, akhirnya tidak mau berteman. Oke, ada lagi alasannya apa? Kira apa? Oh, ini belum ditanya. Oh, pengen ditanya, apa tadi? Apa? Tukang tipu, betul, tukang tipu. Apa lagi? Ya, tidak seprofesi, tidak selevel mungkin gitu. Sefrekuensi, selevel gitu ya. Oke, tidak selevel. Apa lagi? Yuk. Yang apa? Suka gosip, oke. Apa lagi? Yuk. Wajahnya jelek bisa enggak? Bisa enggak wajahnya jelek? Bisa ya? Terus BB-nya enggak enak, bisa enggak? Oke, apapun alasannya,
Ketika ada seorang yang tidak atau dikucilkan atau tidak dianggap oleh temannya, kira-kira menurut kalian Tuhan senang enggak dengan sikap kita? Tuhan datang ke dalam dunia ini tidak pernah membuang orang. Yang setuju katakan amin. Kalau kita pengikut Kristus, seharusnya juga kita tidak pernah membuang orang. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita ngomong Kristen, tapi tidak meneladani sikap Yesus, berarti kira-kira Tuhan senang enggak dengan kekristenan kita? Halo? Tuhan senang enggak? Berarti Kristen capa apa kira-kira? KW2, setuju? Kristen sejati, pengikut Kristus yang sejati adalah mengikuti teladan Kristus. Yesus tidak pernah membuang orang, pelacur pun Yesus kejak ngomong. Artinya apa? Dia ingin berdampak, dia ingin menjadi berkat. Ada pernah disaksikan Bapak Gembala ya, ada seorang yang datang di sebuah gereja, beberapa kali datang, kemudian datang ke gereja ini, cerita, loh, lah ngapain kok pindah ke sini? Lah di sana enggak dianggap loh Pak Om, di sana enggak dianggap loh Om. Tapi ketika di sini aku disambut, aku diwong nih, aku tidak ngomong. Teman-teman, ada berapa banyak orang atau temanmu, enggak tahu mungkin ada di sini atau lagi di luar, atau mungkin ada teman yang mau datang. Ketika kalian masih memiliki konsep pemikiran, orang itu tidak selevel, orang itu terlalu diem, orang itu wajahnya di bawah rata-rata, orang itu pakaiannya compang-camping, orang itu macam-macam alasan. Bagaimana kasih Tuhan yang sudah diwartakan dalam kehidupan kita? Malam hari ini saya ingin mengajak kalian memiliki satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, tidak melihat latar belakang kehidupan kita. Setuju? Apapun latar belakang kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kita, seandainya hidung kalian itu menghadap ke atas lubangnya, apa yang terjadi? Masuk angin karena hujan kemudian. Artinya Tuhan itu tetap mengasihi kita. Apalagi kondisi kalian yang sampai hari ini. Tetapi ketika kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak pernah meneruskan kasih itu. Kita masih pilah-pilah teman, mana yang menguntungkan, mana yang enak diajak bicara. Bagaimana nasib mereka? Pak Edi atau Om Edi atau saya dulu orangnya minder Pol. Ngerti minder? Orang wani ngomong kepada teman. SMA itu ngesir cewek aja ya rawani dibatin toh ya. Tapi untung dibatin akhirnya juga kena ya. Nggak wani, beda kata yang ini. Wah, kau langsung tembak. Tapi ketika menyadari kondisi bahwa kalau saya seperti ini terus, bagaimana saya punya banyak teman. Orang yang minder itu sebetulnya dia tidak menghargai kasih Tuhan. Orang yang minder itu sebetulnya tidak menghargai bahwa Tuhan itu mengasihi. Orang yang minder itu terbentuk juga karena lingkungannya yang tidak mendukung. Makanya saya pengen begini ya, mulai nanti hari Sabtu. Duduklah di tempat duduk dan cari temanmu yang selama ini kamu belum pernah berdampingan dengan temanmu itu. Bisa enggak? Saya amati tetap ini gandeng ini gandeng gerutak-gerutuk sehingga timbul gengnya Lili ya geng.
Ya enggak apa-apa, tapi ketika komunitas bersama ini loh. Yuk kita berbaur ke sana. Ayo, perhatikan Om Edi itu kalau ke gereja duduknya di mana? Ngolah-ngalih saudara. Kadang di sini, kadang di sana, kadang di sana, kadang di balkon sana. Pengen berbagi, pengen melihat juga bagaimana situasi kondisi ini supaya memiliki satu kondisi yang lebih baik. Mengapa ini tadi Om Edi jam 3:30 tadi ke sini, kok 3:30 tadi. 1:30 ke sini langsung tak bongkar tatanan seperti ini ya. Supaya kembali saling tahu gitu loh. Jangan-jangan ini enggak pernah ada yang tahu ini ya. Seperti itu. Jadi enggak apa-apa ya, yang koordinator sekali waktu dibongkar. Sekali waktu juga mungkin mimbarnya di sini, anaknya di sana ya enggak apa-apa. Anak muda kan suka variasi ya saudara. Sekali waktu juga selesai kebaktian di gelato semua, itu enggak apa-apa. Tak dukung gitu ya. Artinya saya mendukung, ikut mengantarkan, ikut makan. Masalah bayari ya urusan dewi gitu ya. Oke, intinya Tuhan mau ketika kita ada di satu komunitas, Tuhan ingin kita ini berdampak bagi mereka. Tuhan ingin kita ini berpengaruh bagi mereka, pengaruh yang positif bukan pengaruh yang negatif. Stop dan bertobat ketika kalian ada di komunitas, tapi malah menjadi provokator, gosip. Semakin digosok semakin sip. Ada di komunitas sebagai provokator, bolos di sekolah. Ada di komunitas jadi provokator apalagi saudara ya. Bukan itu maunya Tuhan. Tuhan mau kehadiran kita menjadi berkat. Tuhan mau kehadiran kita membawa teman-teman kita lebih bergairah lagi. Jadi jangan sampai kita berteman, tapi teman kita malah jadi berkat. Misalnya begini, loh dulu sebelum ketemu dengan Pak Edi, orang itu baik loh. Lah iki sudah setahun ketemu Pak Edi kok malah karu-karuan wong iku. Wah berarti permasalahannya di Pak Edi yang enggak benar ini ya. Seneng kalau didengarkan, loh itu dulu orangnya itu enggak benar loh. Tapi begitu ketemu Pak Edi, orang itu jadi api. Wah ini yang dicari saudara. Nah coba tanya kepada temanmu, temen, sejak kenal aku kamu itu jadi baik apa enggak? Jangan sampai dulu enggak berani bantah orang tua, sejak ketemu dengan Mbak Vena malah suka bantah orang tua misalnya. Wah ini cilaka ini Mbak Vena ini ya. Oke, terus sebenarnya mari, ini tugas kita. Tugas kita. Bagaimana kita ini berpengaruh, bagaimana kita berdampak. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Mari pemain musik. Singer bisa ambil bagian. Om Edi tidak ingin kalian mengoreksi orang lain. Tetapi Om Edi rindu malam hari ini. Kita koreksi diri kita. Ketika kita ada dalam satu komunitas berteman, baik di gereja, di sekolah, di masyarakat. Tuhan senang enggak? Tuhan senang enggak? Dan Tuhan sangat senang sekali ketika kita berfungsi, berdampak. Terang kita bercahaya, kita menjadi garam dan terang dunia. Orang lain melihat perbuatan kita. Teman-teman kita merasakan dampaknya yang luar biasa ketika kita ini menyapa mereka. Ketika kita ini berbagi dengan mereka. Ketika kita ini melakukan banyak hal, berbagi kasih kepada mereka. Dan Tuhan sedang cari orang-orang itu untuk dipakai menjadi pelebaran kerajaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Doa kami Tuhan buat remaja-remaja yang ada malam hari ini. Tuhan pakai hidup mereka. Tuhan urapi mereka. Jadikan mereka sebagai terang yang berfungsi, yang menerangi sesama. Jadikan mereka garam yang berfungsi, yang menjadi berkat bagi sesama. Ampuni mereka Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami selama ini salah, harus pilih-pilih orang mana yang menguntungkan saya. Tapi malam hari kami rindu Tuhan. Kasih-Mu boleh nyata dalam hidup kami.
Dan kasih itu boleh kami sampaikan, kami wartakan kepada yang lain. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hidup kami menyenangkan bagimu, menyenangkan bagi orang lain. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,